Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 21 November 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Ramaikan Piala Dunia 2022, warga Batu Meja Ambon bikin taman Belanda. Timnas Belanda akan merumput melawan Senegal di grup A Piala Dunia 2022 Selasa 22 November 2022 pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Euforia menjamur di seluruh pelosok negeri, begitupun di RT 001 RW 04 Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Warga kompleks Batu Meja Puncak Kayu 3 turut meriahkan Piala Dunia 2022 dengan membuat taman Belanda. Hal ini dikarenakan mayoritas warga mengidolakan timnas Orange itu. Ketua RT 001 RW 04 Batu Meja, David Martin, mengakui dirinya sudah mengidolakan timnas Belanda sejak berusia 18 tahun. Bahkan di usia yang ke-57, dirinya masih setia sebagai pendukung timnas Belanda. Dia mengaku proses pembuatan Taman Belanda, seluruh warga setempat turut berpartisipasi aktif. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 4 sore terlihat 13 bendera Belanda berukuran kecil mengelilingi taman tersebut. Tampak juga bendera raksasa berukuran 15 meter. Diketahui Taman Belanda dibuat seminggu sebelum pembukaan Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Yang fans lain juga, tapi mayoritas pada umumnya semua fans Belanda. Dari saya masih umur belasan tahun itu sudah mendarah daging fans tetap Nederland. Jadi turun temurun sampai sekarang. Saya sudah umur 56 tahun masih tetap. Jadi dari 18 tahun, 17 tahun udah nenek Belanda sampai 56 tahun sekarang. Turun-temurun kepada anak-anak saya, cucu-cucu saya tetap Belanda. Antusias warga sini untuk pembuatan taman ini bagaimana, Pak? Semua dengan suka rela, suka cita untuk membangun taman ini. Hujan, panas tetap mereka bekerja. Dari taman ini di satu minggu sebelum pelaksanaan Piala Dunia. Oke, dibersihkan. Demikian aja. Dan inilah kami, Taman Belanda, Kampung Batu Meja, Puncak Kayu 3, RT 14 Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Belanda. Masih soal Piala Dunia 2022, Tribuners, manajer Maluku FC prediksi timnas Belanda unggul 2-0 atas Senegal. Begini penjelasannya. Kita prediksi ya, ini namanya Manajer tim sepak bola Maluku FC Saidna Azhar bin Tahir memprediksikan laga penyisihan grup A antara timnas Senegal versus timnas Belanda bakal dimenangkan tim berjuluk The Orange. Meski begitu, pria yang juga wakil rakyat Kota Ambon itu memperkirakan timnas Belanda menang tipis 2-0 atas Senegal. Dijelaskan meski Senegal pernah menjuarai Piala Dunia, namun Belanda memiliki sisi kualitas tim dan pemain yang berada di atas Senegal. Lanjutnya Tribuners, jika dilihat dari atmosfer sepak bola antara Afrika dan Eropa, tentu sangat berbeda jauh. Belanda dengan kemampuan bermain menyerang didukung kualitas pemain bakal membuat Senegal kewalahan membekuk serangan Virgil van Dijk dan kawan-kawan. Menurutnya, pola permainan Senegal sangat monoton sehingga Belanda memiliki peluang yang besar untuk menang di pertandingan ini. kita prediksi ya, ini namanya prediksi ya, tentu pasti Belanda menang ya kan. Kalau saya prediksi ya paling kecil 2-0 lah ya kan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kalau kita melihat dari sisi kualitas tim dan sisi kualitas pemain, tentu Belanda punya kualitas yang ada di atas Senegal ya kan. Nah kemudian
walaupun memang Senegal dia kemarin menjuarai Piala Dunia, namun Belanda juga punya catatan yang positif, di mana Belanda dalam kualifikasi Piala Dunia itu mengalami kemenangan dan memiliki atau produktivitas golnya itu di atas 30, hampir 33 gol, dan sedikit sekali mengalami kemasukan. Itu artinya dari sisi pertahanan menyerang, Belanda memiliki pertahanan yang sangat baik dan penyerangan juga yang cukup baik, gitu kan. Nah, kemudian kalau saya melihat dari atmosfer sepak bola antara Afrika dengan Eropa, tentu ada yang membedakan di mana pola permainan antara Eropa dengan Afrika itu sangat berbeda. Nah, kalau misalnya sebentar ini nanti kemudian Belanda memasang formasi 3-5-2, sementara Senegal kalau tidak salah menggunakan formasi 4-4-3, itu Kayak gunung tuh. Tribunal Rustam Latupono minta polisi turun ke jalan antisipasi pawai dari pendukung Belanda malam ini. Piala Dunia. Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono meminta personil Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk turun ke jalan Senin 21 November 2022 malam ini. Menurutnya, dengan ditempatkan para personil kepolisian di jalan agar dapat mengantisipasi adanya pawai dari pendukung sepak bola Belanda di Ambon. Dikatakan jika terbukti ada sekelompok orang yang melakukan aksi pawai, maka polisi juga harus langsung segera menindak mereka. Hal itu agar imbauan yang disampaikan baik Kapolresta maupun penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, untuk larangan pawai bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain, Tribuners manajer Maluku FC Said Naazar bin Tahir yang juga merupakan anggota DPRD Kota Ambon memprediksikan pertandingan Senegal versus Belanda pada laga kedua di babak penyisihan grup A Piala Dunia 2022. Menurutnya, Belanda akan unggul 2-0 dari Senegal. Piala Dunia kali ini sesuai dengan himbauan Pak Wali Kota kemudian Kapolres untuk menjaga keamanan, saya setuju agar tidak boleh ada pawai-pawai lagi lah. Silakan nonton tapi tidak melakukan aksi-aksi yang mengganggu ketertiban di jalan maupun di lingkungan, agar keamanan Kamtibmas di masyarakat bisa terjaga dengan baik. Saya kira ini himbauan yang baik dan kami berharap masyarakat juga bisa mendengar himbauan ini agar keamanan di lingkungan masing-masing bisa tetap terjaga dan berjalan dengan baik. Apakah dari personil dari Polresta sendiri harus diterjunkan ke lapangan juga Pak untuk mengawasi? Saya kira kalau di jalan mungkin mengantisipasi saja, kan namanya masyarakat ini ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal di luar kendali ya, saya kira aparat kepolisian juga mengantisipasi itu agar mungkin di jalan-jalan utama itu diantisipasi agar kalau memang ada yang melakukan arak-arakan atau pawai ya harus dilakukan penindakan supaya tidak mengganggu. Kita beralih ke berita terakhir Tribuners, minyak goreng subsidi di Masohi dijual di atas head. Disperindak bakal panggil pedagang. Minyak goreng bersubsidi di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng dijual di atas harga eceran tertinggi atau head, di mana harga head Rp14.000. Namun penjualan pedagang di Pasar Binaya Masohi bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter. Hal ini dibenarkan juga oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindak Maluku Tengah, Ramli Marasabesi.
Namun kata dia, pihak dinas juga tidak bisa mengambil langkah pembatasan lebih jauh. Pasalnya, para pedagang mengambil dengan harga Rp14.000 per liter dari pemasok di kota Ambon. Sehingga pedagang juga tidak bisa mengambil risiko dengan menjual sama harga dengan modal pengambilan. Lanjutnya, Tribuners pihaknya akan mengundang para pedagang untuk membicarakan masalah tersebut. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 21 November 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.